Role play perawat dan pasien. Peran perawat dalam membangun penerimaan diri pasien melalui komunikasi terapeutik. Selamat pagi Humaira. Terima kasih sudah datang hari ini. Saya senang dapat berbicara pada kamu hari ini. Pagi Sus. Saya sebenarnya agak ragu untuk datang dan bercerita dengan suster. Tapi mau gimana lagi, keadaan saya makin tidak jelas dan akhir-akhir ini tidak tenang gitu Sus. Tidak apa-apa Humaira, saya menghargai keputusan kamu untuk datang dan mau bercerita. Itu langkah yang sangat baik loh. Tapi saya sering merasa tidak selalu baik Sus. Rasanya semua orang lebih berhasil dan lebih percaya diri daripada saya. Jadi kamu merasa kurang percaya diri karena sering membandingkan diri kamu dengan orang lain? Iya Sus, kadang saya sampai merasa gagal dan tidak punya kelebihan apapun Sus. Sejak kapan kamu mulai merasakan seperti itu Humaira? Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan ke belakang Sus. Jadi setelah saya pindah kerja, saya mulai merasa tidak pantas berada di lingkungan yang baru Sus. Jadi perasaan tidak percaya diri itu mulai muncul sejak kamu bekerja di tempat baru ya? Iya Sus, saya merasa rekan kerja saya itu lebih pintar dan lebih percaya diri dibanding saya Sus. Saya sangat paham apa yang Humaira rasakan. Perasaan seperti itu wajar, apalagi kalau sedang menyesuaikan diri di lingkungan baru. Tapi makin lama, semakin berjalannya waktu, saya semakin cemas, saya makin susah tidur, dan sering merasa takut gagal, Sus. Saya di sini siap untuk mendengarkan kamu. Humaira, kita bicarakan semuanya pelan-pelan agar kamu jauh lebih tenang. Terima kasih ya, Sus. Jujur saya jadi agak sedikit lega setelah bicara seperti ini dengan suster. Kalau boleh tahu, apa yang biasanya pikiran kamu rasa cemas saat muncul? Saya takut orang-orang menilai saya adalah orang yang tidak kompeten dan menganggap saya itu tidak pantas berada di posisi saya sekarang, Sus. Jadi hal yang paling kamu khawatirkan adalah penilaian orang lain terhadap kemampuan kamu, begitu? Iya, Sus. Jadi saya takut gagal dan takut buat orang lain kecewa kepada saya. Wajar sekali Humaira, banyak orang merasakan hal yang sama ketika berada di bawah tekanan atau tanggung jawab yang sangat besar. Tapi saya capek Sus, saya ingin berhenti dari merasa selalu tidak dihargai ini Sus. Saya akan bantu kamu menemukan kembali hal-hal positif dalam diri kamu dan belajar untuk lebih menerima diri kamu. Terima kasih ya Sus, saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan suster. Biasanya apa yang kamu lakukan untuk menenangkan diri ketika merasakan seperti itu? Kadang saya mendengarkan musik atau menulis di buku catatan kecil saya Sus. Tapi kadang pikiran negatif itu selalu datang dengan sendirinya Sus. Jadi meskipun kamu sudah mencoba mengalihkan pikiran, rasa cemas itu masih sering muncul lagi ya? Iya benar begitu Sus. Kadang saya merasa tidak akan pernah bisa berubah di dalam kondisi seperti ini Sus. Saya mengerti, tidak apa-apa Humaira. Perubahan memang butuh waktu. Yang penting kamu sudah mau berusaha. Iya Sus, mulai sekarang saya akan mencoba untuk lebih bisa menerima diri saya sendiri. Saya senang mendengarkannya. Nanti kita bisa sama-sama belajar cara yang bisa membantu kamu membangun kepercayaan diri kamu lagi. Terima kasih banyak ya suster, saya merasa lebih tenang sekarang. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, kamu merasa kurang percaya diri dan sering cemas karena membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu juga merasa takut, gagal, tetapi sekarang mulai ingin berubah dan belajar menerima diri kamu sendiri lagi. Iya Sus, semua yang Sus katakan itu benar. Saya merasa lega setelah bercerita dan berbagi pengalaman kepada suster. Saya ikut senang Humaira, kamu sudah melakukan hal yang baik dengan datang dan ingin berbuka
terhadap saya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas cara-cara untuk membantu kamu mengelola pikiran negatif kamu ya. Baik Sus, terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan saya bercerita dan berbagi tentang pengalaman saya.